액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rosati Putri. Saya dari Prodi Informatika, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan, Dr. Suprawan Malang. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Decoder BCD ke-7 fragmen. Mari kita simak. Pengertian 7 fragmen adalah bagian untuk menampilkan angka maupun bilangan desimal. Disebut sebagai 7 fragmen karena memiliki 7 batang LED yang tersusun membentuk angka 8. Selain itu, LCD tersebut juga digunakan untuk menampilkan huruf A hingga F yang disebut dengan istilah dot matrix. Masing-masing segmen biasanya terdiri dari 1 hingga 2 line emitting dioda yang nantinya bagian-bagian segmen tersebut dapat membentuk angka-angka desimal dan beberapa jenis bentuk tertentu. Ketika 7 fragment display dinyalakan, beberapa bagiannya maka akan ditampilkan beberapa digit angka mulai dari 0 hingga 9. Selain itu juga bisa membentuk huruf A hingga F dalam bentuk yang dimodifikasi. Yang pertama yaitu kalkulator. Kalkulator alat yang masih sering kita gunakan ternyata menggunakan 7 fragment display. Bahkan dalam sebuah aplikasi yang ada di handphone pun ciri khasnya masih ada. Yang kedua ada jam digital. Jenis jam digital masih tetap menggunakan komponen 7 fragmen sebagai penunjuk waktu. Maka jenis angka pada jam digital identik dengan yang digunakan pada kalkulator. Yang ketiga ada papan skor. Pada acara pertandingan maupun berbagai event, papan skor digital yang biasa digunakan umumnya menggunakan komponen 7 fragmen. Namun ukuran yang digunakan jauh lebih besar. Selain alat-alat di atas, masih banyak lagi alat yang menggunakan elemen 7 fragmen. Contohnya seperti microwave dan masih banyak lagi, atau yang kita sering jumpai di jalan raya yaitu rampu lalu lintas. Selanjutnya kita akan masuk materi jenis-jenis decoder 7 fragmen. Ada 2 jenis 7 fragmen yang biasa dikenal. Yang pertama yaitu ada jenis common katoda. Tipe yang pertama ini adalah jenis pin yang terhubung pada kaki katoda LED 7 fragmen pada tipe common katoda. Umumnya akan aktif pada logika 1 atau disebut juga dengan active high. Kaki katoda dari A hingga H akan menggunakan sebagai kode untuk mengaktifkan yang dapat memutuskan nyala LED. Yang kedua ada common anoda. Tipe ini sebuah pin yang terhubung dengan kaki anoda LED di dalam perangkat 7 fragmen yang nantinya common anoda akan mendapatkan tegangan VCC. Dan kemudian 7 fragmen ini dengan common anoda pun akan aktif pada saat diberikan logika rendah atau 0, atau yang biasa disebut juga dengan active low. Namun di sisi lain kaki anoda dengan merek A hingga H berfungsi sebagai aktivitas yang dapat menentukan LED untuk menyala. Selanjutnya ada cara kerja 7 fragmen yang sebenarnya tidak rumit teman-teman. 7 fragmen merupakan inputan bilangan biner pada switch, kemudian diubah ke dalam decoder. Lalu decoder tersebut akan mengkonversi bilangan biner ke dalam jenis bilangan desimal. Nah, bilangan desimal tersebut yang nantinya akan ditampilkan pada layar 7 fragmen. Fungsi dari decoder itu sendiri yaitu sebagai pengkonversi bilangan biner menjadi desimal. Singkatnya seperti ini. Agar 7 fragmen bisa menyala, harus diberi logika 1 pada tipe atau jenis common katoda, serta memberikan logika 0 untuk jenis common anoda. Untuk menampilkan data dari input biner, maka diperlukan decoder biner ke 7 fragmen. Jika ingin memunculkan angka 0, maka bagian A, B, C, D, E, F harus dihidupkan terlebih dahulu. Untuk memudahkan pemahaman cara kerja 7 fragmen, berikut terdapat dasar teori 7 fragmen sederhana yang digambarkan dengan rangkaian driver atau decoder dari 4 bit ke 8 bit. Contoh gambar prinsip kerja 7 fragmen
menggunakan IC Logic Driver 7446 yang akan mengendalikan LED 7 segmen sesuai input dari pin ABCD yang merupakan sinyal BCD 4 bit yang diubah menjadi bentuk 8 bit. Sesuai tabel konversi, contohnya jika input BCD yang diberikan adalah 0001, maka output tampil pada angka 1 pada LED 7 segmen. Nah, ternyata decoder BCD ke-7 fragmen memiliki banyak kelebihan loh teman-teman. Di antaranya seperti kemudahan penggunaan, membantu menyederhanakan tugas tampilan angka pada 7 fragmen, membuatnya lebih digunakan dalam aplikasi yang memerlukan output numerik. Penggunaan decoder BCD ke-7 fragmen umumnya tergolong murah. Decoder ini merupakan perangkat sederhana dan telah menjadi bagian integral dari banyak aplikasi elektronik yang membutuhkan tampilan angka numerik. Yang ketiga, bersifat sederhana dan spesifik. Decoder ini dirancang untuk tugas konversi BCD ke tampilan 7 fragmen, sehingga strukturnya relatif sederhana dibandingkan dengan komponen-komponen yang lebih kompleks. Yang keempat, ada mass production. Karena kebutuhan yang tinggi dan umumnya permintaan dari decoder BCD itu 7 fragmen banyak, produsen memproduksinya secara massal yang dapat mengurangi biaya produksi per unit. Yang kelima, ada tergolong standarisasi. Komponen semacam ini umumnya menggunakan teknologi terstandarisasi dan telah ada dalam pasar untuk waktu yang cukup lama loh, yang dapat membantu mengurangi biaya produksi dan mengembangkan. Yang keenam, ada permintaan yang tinggi. Dikarenakan banyak aplikasi yang memerlukan tampilan angka numerik, permintaan terhadap decoder BCD ke-7 fragmen ini tinggi, yang dapat mendorong efisiensi produksi dan biaya. Namun, untuk harga pastinya bisa bervariasi ya teman-teman, tergantung pada merek, kualitas, dan fitur tambahan yang mungkin dimiliki oleh decoder ini. Nah teman-teman, walaupun decoder BCD ke-7 fragmen memiliki banyak sekali kelebihan, kita juga harus memperhatikan kekurangan decoder ini loh. Mungkin beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan diantaranya seperti keterbatasan karakter. Decoder ini dirancang khusus untuk menampilkan angka BCD dari 0 hingga 9. Jika kita perlu menampilkan karakter atau simbol khusus, decoder ini tidak bisa menanganinya. Yang kedua, ada pemakaian pin yang cukup besar. Beberapa model decoder BCD ke-7 fragmen membutuhkan jumlah pin yang cukup besar untuk mengirimkan sinyal ke 7 segmen. Ini dapat menjadikan pertimbangan terutama dalam desain perangkat yang memerlukan penggunaan pin efisien. Yang ketiga, tidak dapat menangani input non-BCD. Decoder ini secara langsung dirancang untuk mengkonversi kode BCD. Jika inputnya tidak dalam format BCD, diperlukan perangkat konversi lainnya atau konversi tambahan sebelumnya. Yang keempat, ada keterbatasan tampilan angka sederhana. Meskipun sangat baik untuk menampilkan angka pada 7 segmen, decoder ini tidak dapat menangani tampilan grafis atau informasi yang lebih kompleks pada layar. Selanjutnya, memerlukan logika tambahan. Mungkin beberapa aplikasi memerlukan tambahan logika, terutama jika ada kebutuhan untuk kontrol yang lebih kompleks atau fungsi tambahan lainnya. Dan yang terakhir, keterbatasan pada jumlah digit. Decoder ini memerlukan rangkaian tambahan jika kita ingin menangani lebih dari 1 digit angka sekaligus, yang dapat menambah kompleksitas desain keseluruhan. Nah teman-teman, kita telah sampai bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di atas yaitu decoder 7 fragmen adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengubah sinyal biner menjadi tampilan angka dan karakter pada 7 fragmen. Decoder 7 fragmen biasanya diimplementasikan pada alat seperti kalkulator, papan skor,
rambu lalu lintas, dan lainnya. Decoder 7 fragmen memiliki banyak kelebihan seperti tampilannya yang sederhana dan mudah dibaca. Namun kita juga harus Mungkin itu saja teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.